siang Pak Har. Siang Bu Dewi. Pripun pawartosipun Pak Har? Nggih, sae-sae kawula ngantos iki sehat. Mergi nggih kesehatan niku mahal harganipun Bu Dewi. Nggih. Sanadyan kala wau kula napa tempat cek gula. Nggih. Niku wau gula darah kula 276. Oh, nggih. Terus tensi kula 124. Nggih. Niku wau nembe kemawon saking Puskesmas ngoten nggih. Tapi Pak Har tetap semangat nggih Pak Har Nggih, pangestunipun Bu Dewi. Nggih. Begini Pak Har, ini Ya. saya mohon waktunya sebentar Ya, di tengah-tengah silakan. kesibukan Nggih. Pak Har yang padat sekali. Di sini saya mendapatkan tugas dalam pendidikan guru penggerak Ya. terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 Pak Har. Ya, Oke, ya, jadi monggo. mapunten Nggih, kula mboten minta napa-napa. waktunya sebentar nggih Pak Har Nggih, nggih. mboten masalah nggih. Oke, langsung mawon pertanyaan nggih Pak Har Nggih, nggih. monggo nggih Bu, monggo. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi Bapak pripun caranipun membedakan antara itu dilema etika atau masuk ke bujukan moral Pak Har? Sebelum saya menjawab yang lebih detail, saya perlu menjelaskan apa itu D5 etika. D5 etika adalah situasi sulit di mana seseorang harus menentukan pilihan secara moral. Keduanya benar tapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Terus yang D5 moral, kalau tadi adalah D5 etika ya. Ya, sekarang yang moral, situasi di mana agen berdiri di bawah dua konflik ya. Jadi segala sesuatu permasalahan pasti ada yang seolah-olah dirugikan ya, ada yang diuntungkan. Nah, untuk ini menjawab pertanyaan dari Bu Dewi ya, bagaimana saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan D5 etika dan bujukan moral. Dalam mengidentifikasi permasalahan, ada dua hal yang terjadi, yaitu bujukan moral dan D5 etika. Di mana yang saya pahami adalah bahwa bujukan moral atau benar ya melawan ya yang salah adalah sebuah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi yang benar atau yang salah dalam mengambil sebuah keputusan. Dan D5 etika atau benar ataupun salah adalah situasi yang terjadi di mana seseorang dihadapkan pada situasi keduanya benar namun bertentangan dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau dilema etika itu kasusnya benar melawan benar, kalau bujukan moral itu benar melawan salah, ngoten nggih Pak Hari? Nggih. Oke, selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar. Jadi kepentingannya sama-sama benar,
atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, begini Bu Dewi. Nggih. Ya, sebagai pemimpin, ketika dihadapkan dalam situasi mengambil keputusan, tentunya kita harus mengidentifikasi masalah terlebih dahulu. Apakah kasus tersebut berada di bujukan moral atau di 5 etika. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk mengambil keputusan, yaitu kita harus memperhatikan 4 paradigma, dilema etika, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Nah, luar biasa sekali Pak Har. Pak Har sudah melakukan 4 paradigma, dilema etika, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, selama menghadapi permasalahan untuk mengambil keputusan itu, langkah-langkahnya apa ya Pak? Ya, yang pertama saya lakukan adalah sebuah mengidentifikasi permasalahan yang ada, kemudian saya mengenali nilai apa yang bertentangan dalam situasi ini. Setelah itu, saya menentukan siapa yang terlibat dalam hal itu. Seringkali kita juga melibatkan seorang pendidik atau guru, mengumpulkan fakta, kemudian saya melakukan pengujian benar atau salah, melaksanakan 3 prinsip resolusi, mencari kemungkinan penyelesaian atau opsi 5. Selama saya akan membuat keputusan, kemudian merefleksikannya. Bagus sekali Pak Har ya. Pasti suatu keputusan itu diakhiri refleksi Pak Har. Ya, betul Bu. Selanjutnya Pak Har, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya Bu, ketika kita berhadapan dengan dilema etika yang cukup efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah menggunakan 3 prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar, dan mengutamakan rasa peduli. Kemudian juga memperhatikan dampak jangka panjang juga merupakan hal yang efektif. Selain itu juga sering saya melakukan diskusi dengan para guru dan pemangku kepentingan yang ada di sekolah untuk menyelesaikan kasus-kasus atau permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita. Berarti kolaborasi dengan guru itu sangatlah penting ya Pak Har. Ya betul Bu. Jadi memang harus
kolaborasi dengan tidak hanya guru, ya mungkin bisa komite ya dan lain-lain pemangku apa namanya kepentingan apa pripun ngoten. Nggih. Yang selanjutnya Pak Har, Ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus G5 etika. Jadi ada tantangannya kan banyak nggih Pak Har. Coba mohon Bapak sebutkan kira-kira satu saja untuk tantangannya. Ya, Bu. Menurut saya G5 etika adalah permasalahan yang memang agak sulit untuk diputuskan karena menyangkut hal yang sama-sama benar. Itu adalah tantangannya. Namun saya kembalikan lagi pada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan aturan yang berlaku, serta tidak lupa kepedulian terhadap sesama juga harus saya pertimbangkan. Selanjutnya Pak Har, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus G5 etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ya Bu, jadi tergantung seberapa mendesak ya dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat jadwal atau alokasi waktu khusus. Begitu Bu Dewi. Jadi kalau bukan orang banyak ya pasti membutuhkan alokasi waktu khusus ya, betul. Selanjutnya Pak Har, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, sebagai seorang kepala sekolah, tentunya saya harus mampu membuat keputusan dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami. Namun melibatkan dewan guru atau pihak terkait juga bukan hal yang salah selama hal itu baik untuk siswa maupun untuk lembaga. Pak. Nah ini yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, jadi harus ada nilai-nilai kebajikan dalam diri, prinsip pengambilan keputusan, paradigma berpikir, dan langkah-langkah pengambilan keputusan menjadi dasar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Alhamdulillah. Ya itu sangat bagus sekali Pak Har jawabannya, sesuai dengan pendidikan apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Semoga lembaga kita tambah maju Pak Har. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak Har. Saya akhiri, apabila ada kata-kata
Yang kurang berkenan saya mohon maaf Pak Har. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, nggih. Ya, saya bersyukur, berterima kasih ya kepada Ibu Dewi yang selama ini istilahnya sudah mewakili lembaga kita mengikuti calon guru penggerak. Ya, mudah-mudahan di kemudian hari ada teman-teman kita yang menyusul seperti panjenengan. Amin ya Rabbal Alamin. Supaya lembaga kita SDN 2 Mabung ini ya makin tahun makin maju. Maten Bu, nggih. Matur nuwun. Pastinya nggih Pak Har. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Dewi Jikma. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali hari ini, sehat. Panjenengan bagaimana? Alhamdulillah Bu, sehat sekali juga. Baik. Tetap semangat ya Bu Ana nggih. Alhamdulillah tetap semangat. Nggih. Begini Bu Ana, ini mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Nah ini dari saya ada tugas pendidikan CGP berkaitan dengan modul 3.1. Nah ini saya ingin mengganggu waktunya sebentar saja. Ya silakan. Nggih, untuk mewawancari panjenengan tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan Bu Ana. Iya. Bisa dimulai nih Bu Ana? Silakan, semoga saya bisa membantu tugas panjenengan Bu Dewi. Amin ya Rabbal Alamin. Nggih. Selama Bu Ana memimpin sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bu Ana dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah? Apakah itu kasus D5 etika atau termasuk kasus bujukan moral Bu Ana? Seperti apa caranya? Baik Bu Dewi, alhamdulillah saya dipercaya sebagai kepala sekolah itu sejak tahun 2021. Pada waktu itu saya masih di SD Negeri 1 Lengkong. Saat itu kepala sekolah saya yang lama itu purna, sehingga saya harus menjadi PLT dan menggantikan kepala sekolah yang lama itu untuk menjadi PLT dan memimpin sekolah tersebut. Kemudian tahun 2022 saya dimutasi untuk diberi tugas tambahan lagi sebagai kepala sekolah definitif di SD Negeri 3 Babatan, Kecamatan Patian Rowo. Yeah. Dari perjalanan saya dari awal sampai saat ini pun, ini pasti banyak terjadi kasus-kasus selama saya memimpin atau selama kepemimpinan saya. Nah, yang jelas pasti kasus itu datangnya tidak dengan sendirinya, tidak langsung saya lihat dengan sendirinya. Ada yang mungkin laporan dari wali murid, ada mungkin yang laporan dari murid, bahkan dari ibu kantin, dari masyarakat atau dari apa. Yang jelas kalau saya mendengar satu kasus atau satu permasalahan, pasti saya akan mencari informasi lebih lengkap. Baik dari bisa saya cari informasi dari teman-teman sejawat, ataupun dari wali murid, ataupun dari komite, ataupun dari yang lain, atau dari murid-murid, ataupun saya mungkin bisa menggunakan angket. Saya gunakan angket untuk mengetahui permasalahan apa yang terjadi, sehingga saya mengetahui permasalahan yang sebenarnya itu seperti apa dari berbagai sisi tersebut. Jadi informasi tersebut itu apakah benar ataukah tidak. Kalau misalnya informasi dari yang satu dengan yang lain sama, insya Allah kebenarannya juga lebih akurat. Gitu, ya. Luar biasa sekali Bu Ana. Selanjutnya Bu Ana, selama ini bagaimana Bu Ana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu Ana, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, ini agak membingungkan ini kalau saya dengar seperti ini. Yang jelas kalau ada permasalahan yang intinya ada dua pilihan yang sama-sama benar dan intinya ya agak bingung, tapi yang jelas pasti harus mempertimbangkan kebermanfaatannya untuk orang banyak, kemudian dampaknya bagaimana, apakah
berdampak kepada banyak orang atau hanya satu pihak saja. Jadi intinya kebermanfaatan untuk semua orang. Jadi intinya kalau sama-sama benar pasti kita menimbang dulu lebih banyak mana kebermanfaatannya itu. Kalau lebih banyak yang ini meskipun sama-sama benar, kita harus memilih yang ini. Oh iya, Gitu, iya, ya. seperti itu. Nggih. Siap Bu Ana. Iya. Untuk selanjutnya Bu Ana nggih, Iya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Ana lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Seperti yang pertanyaan sebelumnya tadi, yang jelas pasti akan mempertimbangkan sisi positif dan sisi negatifnya. Yang jelas kita mencari yang sisi positifnya lebih banyak, kemudian mengandung manfaat untuk banyak orang lagi, tidak ada kerugian. Intinya meminimalkan kerugian. Kalau ada sama-sama ada kerugiannya, tapi kita meminimalkan kerugian dan memaksimalkan manfaatnya. Seperti itu, Bu Dewi. Selanjutnya nggih Bu Ana nggih. Iya. Ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Ana anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, dalam kasus dilema etika, yang pertama yang harus kita lakukan, yang saya lakukan biasanya dalam kegiatan dalam memimpin sekolah, yang pertama saya akan meminta pertimbangan teman-teman. Yang jelas banyak kepala pasti banyak pemikiran. Nah, itu nanti yang mana yang kita anggap sebagai sesuatu yang lebih baik, dengan mempertimbangkan yang pertama pasti aturan, sesuai aturan atau tidak, kemudian kita kepedulian kita terhadap sekolah, dan juga hasilnya nanti dampaknya bagaimana. Jadi mempertimbangkan 3 hal tersebut. Jika 3 hal tersebut terpenuhi dari saran teman-teman, kalau semuanya masuk, nanti akan kita gunakan untuk langkah berikutnya. Sip. Oke, Bu Ana. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu Ana? Dalam kasus-kasus dilema etika, karena dua-duanya benar ya, benar dengan benar, otomatis ketika mungkin kita akan mencanangkan sesuatu pasti akan ada yang pro, ada yang kontra. Karena memang memimpin banyak orang itu kan banyak kepala, otomatis banyak kepala itu punya pemikiran sendiri-sendiri. Tetapi tetap mempertimbangkan bermanfaat untuk siswa. Jadi sisi positifnya itu banyak untuk siswa, kita ambil yang itu. Kemudian juga mempertimbangkan keadilan untuk sesama, tidak ada yang merasa dirugikan, tidak ada yang merasa disisihkan. Intinya sama-sama berjalan, tidak menyinggung. Nah, kita memberikan pengertian kepada mungkin teman yang kurang berpihak itu tadi, supaya mengerti dengan apa yang akan kita ambil, keputusan yang kita ambil. Gitu, luar biasa sekali jawaban Bu Ana. Siap. Selanjutnya Bu Ana, apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau untuk mengatasi permasalahan khususnya pada kasus dilema etika seperti ini, yang jelas tidak bisa kita selesaikan secara terburu-buru. Jadi kita harus mempertimbangkan dari mengenali kondisi dulu, kalau bisa kita menyebutnya dengan mengenali akar masalah dulu. Kita cari akar masalahnya terlebih dahulu, kemudian kita cari alternatif pemecahan masalahnya seperti apa yang mungkin nanti bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, baru nanti juga mempertimbangkan alternatif pemecahan masalah tersebut. Jadi tidak ada jadwal khusus, tetapi kita akan tetap berusaha menyelesaikan kasus tersebut seefisien dan seefektif mungkin dan secepatnya. Seperti itu. Bu. Selanjutnya Bu Ana, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ana
dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, yang pertama pastinya sebagai seorang kepala sekolah kalau mendapat permasalahan atau sesuatu kasus itu pasti kadang emosi. Ya pasti kadang emosi betul banget. Seperti ini. Tetapi sebagai kepala sekolah ya harus bisa memanage emosi kita. Jadi intinya meredalah, mengelola emosi kita dengan baik, kemudian meningkatkan komunikasi dengan mungkin teman sejawat dan juga stakeholder yang ada. Mungkin kalau permasalahan ini membutuhkan komite untuk ikut berperan, berarti saya harus melibatkan komite. Kalau mungkin memerlukan wali murid yang diperlukan, berarti saya harus melibatkan wali murid. Ya, itu komunikasi dengan warga sekolah itu harus dijalin dengan baik. Yang selanjutnya juga pemahaman terhadap strategi pengambilan keputusan yang tepat. Intinya saya sebagai kepala sekolah itu tentunya saya juga harus mampu membuat keputusan itu dengan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang saya pahami, meskipun minim, tapi saya harus memaksimalkan potensi yang sedikit ini. Tapi tetap melibatkan Bapak Ibu guru, pihak-pihak yang terkait kalau yang dibutuhkan. Misalnya juga yang penting selama itu baik untuk siswa dan juga untuk lembaga saya, insya Allah akan saya lakukan yang terbaik semaksimal kemampuan saya. Gitu Bu Dewi. Bagus sekali Bu Ana. Pertanyaan terakhir nih Bu Ana nggih. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Baik, dalam perjalanan hidup pasti ada pengalaman. Yang jelas kalau orang tua dulu mengatakan semakin banyak makan asam garam, banyak pengalaman. Jadi semakin ada kasus-kasus yang kita hadapi, otomatis banyak pengalaman. Nah, dari permasalahan atau kasus dilema etika ini yang saya memiliki pemahaman dalam strategi pengambilan keputusan, meliputi mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini itu bagaimana, kemudian pengujian apakah benar ataukah salah, yang mana yang akan diambil, kemudian pengujian juga paradigma benar lawan benar, seperti yang disampaikan di awal tadi, kemudian melakukan prinsip resolusi, kemudian lagi investigasi opsi trilema, kemudian membuat keputusan, dan kemudian lihat lagi keputusan dan merefleksikannya. Gitu. Pasti hal terakhir harus direfleksi. Itu harus harus penting sekali Bu Ana. Iya, betul sangat penting untuk langkah ke depannya lagi. Gitu. Alhamdulillah Bu Ana, ini sudah di penghujung acara sesi wawancara kali panjenengan. Saya berterima kasih atas waktunya. Semoga lembaga Bu Ana yang dipimpin SDN 3 Barbatan tetap maju jaya. Amin. Terima kasih. Mengikuti perlombaan di kecamatan maupun kabupaten, semoga terus berkibar. Amin. Terima kasih banyak atas doanya. Dan juga Bu Dewi juga dalam kegiatan CGP ini semoga lancar, dimudahkan sampai nanti di penghujung dan bisa mengimplementasikan ke lingkungan sekitar sehingga memberikan manfaat untuk semua orang yang ada di sekitar gitu. Termasuk saya nanti akan ngasuh kabur dengan selanjutnya selanjutnya siap-siap. Matur suwun nggih Bu Ana. Sami-sami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.